Kemudian yang kedua, pola bilangan segitiga. Kemudian yang ketiga adalah pola bilangan persegi. Yang keempat adalah pola bilangan persegi panjang. Yang kelima, kita akan belajar mengenai pola bilangan segitiga Pascal. Yang keenam, kita belajar mengenai pola bilangan Fibonacci. Kita simak video berikut ini supaya lebih jelas pembelajaran. Pada pola bilangan yang pertama, kita belajar mengenai pola bilangan genap. Pola bilangan genap dimulai dari angka genap yang pertama, yaitu adalah 2, kemudian 4, 6, 8, 10, 12. Nah, di bawahnya itu jika digambarkan dengan pola akan tampak seperti pada gambar. Di sampingnya ada UN sama dengan 2N. Di situ maksudnya adalah suku ke N. Jadi UN itu adalah suku ke N. U-nya suku, N-nya jumlah banyaknya barisan, sama dengan 2N. Artinya 2 dikali dengan jumlah banyaknya barisan. Selanjutnya, pola bilangan ganjil. Dimulai dari angka ganjil yang pertama, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Jika digambarkan dengan pola akan tampak seperti pada gambar. Di sampingnya terdapat tulisan UN sama dengan 2N dikurangi 1. Itu adalah rumus suku ke N. Menghitungnya dengan cara 2 dikali N dikurangi 1. Selanjutnya adalah pola bilangan segitiga. Pada gambar itu bulat-bulatnya U1 adalah 1, U2 adalah 3, U3 adalah 6, U4 adalah 10. Dari mana asalnya dapat pola bilangan seperti itu? Nalarnya coba kita lihat di U1 atau barisan ke-1 itu adalah 1. Kemudian ditambah 2. Kenapa ditambah 2? Karena barisan kedua itu 2. Sehingga 1 ditambah 2 adalah 3. Kemudian barisan ketiga berarti 1 ditambah 2 ditambah 3 ketemunya 6. Barisan keempat 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ketemunya adalah 10. Kalau dicari dengan rumus itu ada di kotak paling bawah, yaitu dengan UN sama dengan N dikalikan dengan N ditambah 1 kemudian dibagi dengan 2. Selanjutnya yaitu pola bilangan persegi. Nah, pola bilangan persegi jika digambarkan adalah seperti bulat-bulat yang di bawahnya itu. Dari mana dapatnya pola bilangan persegi? Didapat dari rumus yang ada di kotak paling bawah. Rumus UN pola bilangan persegi yaitu UN sama dengan N kuadrat. Coba kita cocokkan di U1 sama dengan 2. Nah, karena U1 yaitu barisan ke-1 sama dengan 2. Kita masukkan di rumusnya UN sama dengan N kuadrat. N-nya diganti 1 karena kita mau mencari barisan ke-1. 1 kuadrat ketemunya 1. Benar kan teman-teman? Polanya ada 1. Kemudian barisan kedua adalah 4. Kita masukkan ke rumus. N-nya diganti 2. 2 dikuadratkan hasilnya 4. Barisan ketiga yaitu N kuadrat. U-nya 3, 3 dikuadratkan jadi 9. Untuk barisan keempat berarti 4 dikuadratkan ketemunya 16. Kemudian pola bilangan persegi panjang. Caranya tetap sama. Dari mana dapatnya pola-pola tersebut? Didapat dari rumus UN sama dengan N kemudian dikalikan dengan N plus 1. Kemudian yang terakhir mengenai pola bilangan segitiga Pascal dan pola bilangan Fibonacci. Kita bahas pola bilangan segitiga Pascal terlebih dahulu. Dinamakan segitiga Pascal karena berbentuk seperti segitiga. Di situ terlihat angka 1 menjadi sebuah garis menuju puncak segitiganya. Itu berawal dari barisan pertama yang di atas itu adalah 1. Kemudian jika diturunkan ke barisan kedua, 1 turun tetap menjadi 1 karena tidak ada operasi bilangan.
kemudian di barisan ketiga 1 turun lagi menjadi 1. Kita perhatikan di barisan kedua 1 dan 1, itu artinya 1 ditambah 1 ketemunya adalah 2, maka 2 ditulis di bawahnya, sehingga pada barisan ketiga itu terdapat pola bilangan 1, 2, 1. Kemudian suku keempat caranya sama, yaitu kita lihat di barisan ketiga 1 ditambah 2 ketemunya 3, kita tulis di bawah yaitu barisan keempat. Kemudian 2 ditambah 1 ketemunya 3, satunya turun ya tetap 1 di suku keempatnya, begitu seterusnya sampai suku keenam dan sampai suku ke berapapun caranya tetap sama. Kemudian pola bilangan Fibonacci. Ciri-ciri pola bilangan Fibonacci itu adalah 2 bilangan di awal itu jumlahnya sama. Pola bilangan Fibonacci itu barisan pertama ditambah barisan selanjutnya. Kita perhatikan barisan pertama itu 1, barisan kedua 1, jika ditambah hasilnya adalah 2. Barisan selanjutnya yaitu 3. Kenapa dapat 3? Karena didapat dari 1 ditambah 2, hasilnya 3. Selanjutnya adalah 5. Dari mana dapatnya 5? Dari 2 ditambah 3 dan seterusnya. Sehingga rumus UN pola bilangan Fibonacci yaitu yang ada di kotak UN sama dengan UN dikurangi 1 ditambah UN dikurangi 2. Ayo silahkan dicatat. Oke teman-teman, sekarang kita lihat latihan soal pada barisan aritmatika. Barisan aritmatika. Diketahui barisan bilangan 8, 11, 14, 17, 20. Kita disuruh menentukan U ke 26. Bagaimana caranya? Pertama, kita tulis dulu rumus dari barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A plus N min 1B. Kita tulis U26 karena kita mau mencari suku ke-26. A didapat dari suku pertama yaitu 8. Kita masukkan nilai 8 ditambah N nya, ini adalah jumlah barisan yang akan kita cari yaitu 26 dikurangi 1 tutup kurung B. B itu adalah beda. Cara mencari B yaitu suku kedua dikurangi suku pertama. Kita lihat barisannya, suku kedua yaitu 11 dikurangi 8. Ketemunya berapa teman-teman? 3. Kita masukkan nilai 3 ke rumus UN. Sekarang kita hitung 8, kita tulis lagi karena yang dikerjakan harus di dalam kurung terlebih dahulu. 26 dikurangi 1 25, kemudian dikali 3, 25 dikali 3 hasilnya 75. Kemudian 75 ditambah dengan 8 hasilnya adalah 83. Nah, begini caranya. Kemudian sekarang kita berlatih mengenai deret aritmatika. Selanjutnya kita belajar mengenai deret aritmatika. Contoh soal, tentukan jumlah deret aritmatika berikut: 10 ditambah 17 ditambah 24 ditambah 31 ditambah titik-titik ditambah 15. Yang pertama kita tentukan barisan pertama yaitu 10. Kemudian barisan terakhir ini adalah UN.
Setelah itu kita cari beda. Cara mencari beda yaitu U2 dikurangi U1. U2 adalah 17, U1 adalah 10, sehingga ketemunya adalah 7. Sekarang kita cari, masukkan rumus UN, yaitu A plus N min 1B. UN nya adalah 115, sama dengan A, nilainya 10, ditambah N nya ini yang kita cari, karena kita tidak tahu jumlah barisannya ini ada berapa, karena di sini ada titik-titik, dikurangi 1 dikali B, B nya adalah 7. Kita hitung, 115 ditulis lagi, kemudian sama dengan 10 ditulis lagi, ditambah, nah yang ini karena ini adalah di dalam kurung, jadi harus kita kalikan dengan 7 semua. N dikali 7, hasilnya 7N. Kemudian min 1 dikali 7, min 1 dikali 7 ketemunya adalah min 7. Kita tulis di sini min 7. Nah, selanjutnya 115 ditulis lagi. Karena 10 dan 7 tidak punya variabel, kita bisa mengoperasikan langsung. 10 dikurangi 7 ketemunya 3, ditambah 7N. 7N ditulis lagi karena 7 punya variabel N. Nah, sampai di sini kita cari N. N nya ini. Karena ini punya variabel, ini tidak, kita pindah ruas. 115 ditulis lagi. Nah, 3 ada di ruas kanan, kita pindah ke ruas kiri sehingga tandanya berubah menjadi min 3. Karena di sini plus, pindah ke kiri menjadi min, sama dengan 7N. 115 dikurangi 3 ketemunya adalah 112, sama dengan 7N. Nah, N nya berapa? Kita tulis, perhatikan segitiga ini. Jika berjajaran itu artinya dikali. Jika saya punya di sini A, ini B, ini C. Jika berjejer itu dikali. Jika atas bawah itu tandanya dibagi. Nah, jika mau mencari A, jawabannya adalah B dikali C. Kalau mau mencari B, hasilnya A dibagi C. Kalau mau mencari C, hasilnya A dibagi B. Nah, kalau ini yang berjejer adalah 7 sama N. Kita tulis di sini 7, ini N. Berarti di sini 112. Cara mencari N berarti 112 dibagi 7. 112 dibagi 7. Sehingga N ketemunya adalah 16. Sampai di sini belum selesai. Selanjutnya kita cari jumlah deret aritmatikanya. Jumlah deret itu simbolnya adalah Sn. Kita tulis rumusnya Sn, N per 2 dikali A plus UN. Karena Sn, N nya itu 16, berarti kita mencari S16. N nya berapa? 16 dibagi 2. A nya berapa? Suku pertamanya 10 ditambah UN. UN nya berapa? 115. Sehingga kita bisa langsung menghitung 16 dibagi 2, 8. 10 ditambah 115, 125. 8 kali 125, 1000. Ketemu. Latihan soal selanjutnya yaitu geometri barisan, geometri. Contoh soal, tentukan suku ke-8 dari 13927. Yang pertama kita tulis rumusnya terlebih dahulu. UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Kemudian UN kita disuruh mencari U ke berapa? Nih, ke 8, berarti ditulis U8 sama dengan A nya berapa suku pertama? 1.
R-nya berapa? R adalah rasio. Cara mencari rasio adalah U2 dibagi U1. U2 adalah 3, U1 adalah 1. Sehingga 3 dibagi 1 ketemunya 3. Kita masukkan ke sini. R-nya adalah 3. Pangkat N. N jumlah suku ke N. Suku ke 8 yang mau dicari. Berarti di sini 8 dikurangi 1. 1 ditulis lagi dikali 3, pangkatnya dikerjakan terlebih dahulu. 8 dikurangi 1, 7. 1 dikali 3 pangkat 7 berapa teman-teman? 21, 8, 7. Berarti 1 dikali 2, 2187, ketemunya 2187. Ini mudah kan? Selanjutnya kita belajar mengenai deret geometri. Soalnya yaitu hitunglah jumlah 7 suku pertama dari deret 2 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 54. Caranya kita cari U1. U1 atau A adalah 2. Kemudian jumlah 7 suku pertama, berarti ini nanti kita disuruh mencari Sn. Rumusnya adalah A dikalikan dengan R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Rumusnya ada 2 karena di sini R-nya lebih dari 1. Dari mana kita tahu R lebih dari 1? Kita cari cara mencari rasio U2 dibagi U1. U2 6 dibagi 2, ketemunya 3. R-nya lebih dari 1 kan, sehingga rumusnya adalah ini. Kita masukkan S ke 7, N-nya adalah 2, R-nya 3, pangkat N, N-nya berarti 7. Dari sini dikurangi 1 dibagi R min 1, 3 min 1. Kita kerjakan 2 ditulis lagi, yang di dalam kurung dikerjakan dulu. 3 pangkat 7 2187 dikurangi 1 per 3 dikurangi 1, 2. Karena di sini 2, ini 2 bisa dicoret. Ketemunya 2187 dikurangi 1, yaitu 2186. Dari sini kita juga bisa cara mengerjakannya. 2 ditulis dulu, 2187 dikurangi 1, ketemunya 2186 dibagi 2. 2 dicoret juga boleh, kalau mau ini dikerjakan dulu juga boleh, nanti dibagi 2 ketemunya akan sama, yaitu 2186. Selesai. Nah teman-teman,